Halo rekan-rekan, apa kabar? Ketemu saya lagi dengan saya Denis. Apa kabar teman-teman? Saya harap rekan-rekan dalam kondisi sehat, ya, tanpa kekurangan apapun. Oke, saat ini saya ingin membahas status visa, yaitu Special Indonesian Working Visa. Ya, sebenarnya jujur saya nggak terlalu berani untuk mengupas atau membahas tentang visa ini, ya. Ini ada teman-teman saya juga yang tanya, kan dengar-dengar katanya ada Indonesian Special Working Visa katanya di New Zealand. Iya ada, dan mereka minta bisa nggak dijelaskan, ya. Jujur sebenarnya saya kurang berani. Kenapa? Karena apa? Karena masih ada yang bias tentang visa ini, ya. Cuma teman-teman saya bilang ya coba dijelasin aja sebisa mungkin, jadi biar bisa lebih mengerti, ya. Sebelum saya masuk ke penjelasan mengenai Indonesian Special Work Visa, perlu rekan-rekan ketahui visa di New Zealand ini regulasinya berubah-ubah. Ini yang membuat saya juga kadang-kadang pusing ya untuk mereview. Ntar kita bikin ntar nggak berapa lama berubah lagi gitu ya. Uh, Ya ini kita pusing juga para migran ya. Jadi saat ini New Zealand pemerintahannya adalah dipegang oleh Labor Party atau partai buruh, ya, mereka yang menang. Dan ini mereka ya membuat satu regulasi yang sangat menyulitkan kami para migran yang ada di sini. Ya, jadi mereka itu membuat satu regulasi yang membatasi kami para migran, dan ini membuat kami sebenarnya sangat kesel, marah. Kenapa? Ketika mereka butuh kami, ketika mereka butuh para migran, ya mereka perlakukan baik. Begitu mereka nggak butuh, kita tendang keluar, ya udah kayak sampah aja gitu. Oleh karena itu, ya ini visa berubah terus. Ya, contoh kayak working visa atau kita mau ambil residency. Kemarin untuk syarat residency adalah salah satu persyaratannya adalah gaji harus $25 per jam. Nanti bulan Juli akan dinaikkan $27 per jam. Ya kita bilang gila aja. Siapa yang mau bayar $27 per jam, $25 per jam aja udah susah gitu ya. Jadi ya mereka membuat persyaratan ini makin makin nggak masuk di akal ya, not make sense gitu, seperti itu. Oke, kembali ke Indonesia Special Working Visa. Ada 3 kategori di sini yang saya tahu. Satu adalah halal butcher, ya, atau jagal, ya, tukang jagal binatang. Terus chef atau memasak, dan itu khusus masakan Indonesia. Dan kemudian guru bahasa Indonesia, ya. Nah, apa nih ininya, kriterianya? Nah, ini saya masih bias di sini. Ini saya masih nggak jelas ya. Yang pasti gini, di New Zealand segala sesuatu mereka tuh pasti minta ada sertifikasi, ya, ada sertifikasi, dan itu harus dikatakan apa ya, sesuai atau bahasa Inggrisnya meet the New Zealand qualification, ya. Jadi memenuhi standarisasi kualifikasi di New Zealand. Contoh kayak gini, kayak saya lulusan D3 asuransi Trisakti, ya. Datang ke New Zealand mau kerja, dia bilang oh nggak bisa, kamu punya sertifikat lulusan nggak memenuhi kualifikasi New Zealand, jadi bagaimana, harus kuliah lagi saya gitu ya. Jadi cukup ribet ya, birokrasinya cukup rumit ya. Jadi kayak kemarin ada yang bilang bisa nggak tolong cariin pekerjaan atau sponsor, saya katakan ya susah gitu ya. Satu, perusahaan tidak mau mensponsori pekerja yang di luar New Zealand karena akan sulit sekali, akan rumit ya. Terus yang pasti juga harus punya, ya itu saya bilang New Zealand qualification, kalau nggak ada ya susah gitu. Oke deh, kita jadi ngalor ngidul ya. Oke, kita kembali ke Indonesian Special Work Visa, ya. Nah, jadi untuk sertifikasi ya ini agak membingungkan ya. Sekarang kayak halal butcher atau tukang potong, ya, bahasa ininya ya Indonesia, tukang potong binatang atau jagal lah ya. Nah, saya nggak tahu di Indonesia ada nggak sertifikasinya gitu kan.
Ya, kalau rekan ada yang tahu ya tolong tolong mungkin bisa diisi di kolom komen ya. Saya nggak kurang tahu ini. Terus kalaupun ada, nah saya nggak tahu gimana caranya untuk bisa memenuhi requirements ya, persyaratan untuk memenuhi persyaratan supaya bisa sesuai dengan kualifikasi di New Zealand. Nah ini yang saya nggak ngerti caranya gimana. Ya apa ada kuliah lagi? Apakah ada kuliah bagaimana memotong hewan gitu di sini? Saya nggak tahu gitu ya. Ya kalau mungkin mau kuliah mungkin harus ambil kuliah peternakan, tapi ya nggak jelas juga gitu. Terus chef. Nah chef mungkin masih agak oke lah ya. Jadi untuk chef masakan Indonesia ya mungkin harus mau nggak mau harus ambil kuliah lagi di sini ya. Itu nggak bisa bisa ambil kuliah cookery lah di sini atau memasak ya. Level 6 itu masih masih bisa, masih oke ya. Terus bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya mungkin harus kualifikasinya kualifikasi pendidikan ya. Nah, itu juga mungkin saya kira juga harus mengikuti juga kualifikasi New Zealand. Rumit ya, rumit. Dan satu lagi, kita nggak bisa kerja kalau tidak ada yang mensponsori. Jadi kita oke, saya punya punya apa? Saya mau kerja sebagai guru bahasa Indonesia, ya. Oke, saya udah memenuhi persyaratannya begini-begini, tapi nggak ada sekolah yang emang membutuhkan ya susah, gitu ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian kita nggak bisa bawa keluarga. Ya, jadi katakan misalnya saya halal bacer deh ya, saya halal bacer, saya dapat pekerjaan, saya nggak bisa bawa keluarga, saya nggak bisa menspons apa kayak saya kuliah di sini, nah saya bisa bawa keluarga saya, ya. Jadi begitu. Kalau Indonesian Special Work Visa itu nggak bisa bawa keluarga, tapi pasangan kita bisa apply sendiri di bawah kita. Ya jadi contoh begini, kayak kemarin waktu saya ke New Zealand, ya saya ambil student visa. Nah istri saya sama anak saya dapat visitor visa karena saya ambil level 7 ya, level 7. Nah semua diurusnya berbarengan. Ya, jadi saya masukin berbarengan, saya, anak, istri. Nah saya yang urus semua tuh. Nah main applicant adalah saya. Ya. Nah kalau Indonesia Special Working Visa, ya, nah itu masuknya bisa sendiri-sendiri. Jadi misalnya saya halal baca atau saya sebagai guru bahasa Indonesia, saya apply untuk Indonesia Special Working Visa, ya. Nah saya masukin sendiri. Nah kemudian istri saya akan memasukkan aplikasi dia, tapi kalau dibilang apa ya? Jadi kayak sebagai partner saya, sebagai istri saya. Jadi partnership visa kalau dibilang seperti itu. Jadi dimasukkan terpisah. Ya jadi nggak bisa barengan gitu. Nah kalau anak, selama anak itu masih di bawah umur, jadi masih di bawah, saya New Zealand berapa ya? 18 ya, kalau nggak salah 18 tahun itu masih bisa ikut orang tua. Tapi kalau dari situ mereka harus apply sendiri gitu, karena masih dinilai anak ya under age ya, anak di bawah umur ya masih belum bisa apa-apa kan, masih bergantung pada orang tua. Nah jadi seperti itu ya. Nah terus saat ini bagaimana kondisinya atau peluangnya kalau rekan-rekan, oh saya mau coba ambil Indonesia Special Working Visa. Kondisinya saat ini New Zealand masih menutup border. Saya udah berulang kali katakan di vlog saya mungkin yang terbaru kemarin, yang bukan terbaru ya, ada beberapa bulan atau beberapa minggu yang lalu, bulan lah ya. New Zealand masih menutup border ya, terutama bagi negara-negara yang masih kena zona merah ya, masih terjangkit ya, kayak Indonesia, Korea, Jepang, Inggris ya, Amerika itu mereka masih tutup ya. Sorry, maaf. Bukanya kapan saya nggak tahu ya, bukanya saya kapan saya nggak tahu ya. Saya hanya berharap mudah-mudahan semua ini bisa selesai ya, karena kalau enggak wah repot ya, pusing ya, kita nggak bisa kemana-mana, perekonomian juga nggak jalan dan sebagainya ya. Nah jadi itu yang ingin saya sampaikan saat ini ya. Nah kalau rekan-rekan mungkin tertarik ya, mungkin bisa coba
searching di di websitenya New Zealand Immigration New Zealand ya. Ada websitenya, bisa lihat di Google ya. Nah, cuma seperti saya katakan, saya nggak terlalu berani mengatakan harus begini harus begitu karena masih bias ya. Jadi regulasinya nih ntar begini, nggak lama nih, ntar mungkin berapa bulan lagi ntar berubah lagi ya. Oke lah mereka katakan atas karena masih masih karena COVID ya, karena pengaruh COVID ya. Cuma kadang-kadang kalau kita bilang, bukan kadang-kadang ya, kalau kita lihat, ya kamu kasih kasih regulasi itu not make sense ya. Kayak contoh, tahun lalu imigrasi memberikan email ke pokoknya ada email diberikan ke banyak orang dengan mengatakan bahwa oh ya, mereka punya visa itu akan di expand, jadi jadi akan ditambah secara automatically, kalau nggak salah waktu itu 6 bulan kalau nggak salah ya, 6 bulan saya juga dapat. Nah, cuma saya save, saya di extend. Tiba-tiba di bulan Januari atau Februari saya lupa, mereka kirim email lagi dan mengatakan oh maaf kemarin ada kesalahan ya, jadi nggak semua di extend gitu. Dan kita bilang ini gila atau apa ya, kamu jangan mempermainkan kehidupan orang, itu mempermainkan kehidupan orang kan, orang jadi kalang kabut, harusnya di extend, kamu bilang nggak di extend. Ternyata mereka jadi ya, tadinya nyantai aja, oh ya udah di extend, mereka santai, dan sekarang jadi kalang kabut, dan mereka tuh nggak mungkin ada banyak yang nggak punya banyak waktu untuk apply lagi. Ya oke, sorry ya. Mereka katakan sorry nggak cukup ya. Kalau kita bilang sorry nggak cukup, kamu harus bertanggung jawab ya. Nah, itu yang kondisi saat ini untuk visa di New Zealand. Oleh karena itu saya katakan sekali lagi adalah ya saya nggak tahu nggak terlalu tahu banyak ya untuk apa persyaratan visa ini bagaimana, karena ya seperti karena masih banyak bias ya. Jadi saran saya coba rekan-rekan searching di New Zealand Immigration, itu bisa dilihat di Google ya, dan coba susah juga ya ditanya kan. Mereka juga seringkali nggak jawab ya. Saya berapa kali email mereka ya di ignore gitu. Sulit juga ya. Ya tapi coba dilihat aja deh rekan-rekan, sana saya dilihat aja ya. Gitu aja. Oke, sampai di sini dulu ya. Saya harap rekan-rekan jaga diri baik-baik ya, ikuti protokol kesehatan dengan baik ya. Mudah-mudahan, dan kita berdoa ya, semua berdoa mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat selesai. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. See you.